Maka secara sederhana ihsan ini kita bisa maknai tentang apa? Tentang pentingnya kualitas dalam ibadah. Kualitas dalam ibadah. Dan Allah itu kan mencintai seseorang ketika dia beramal atau berbuat, ya, bekerja, ayyutqinahu, bekerja secara itqon, secara profesional, totalitas, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Misalkan kita puasa nih di bulan Ramadan, bukan sekedar menahan lapar, dahaga, ya, haus dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Yaitu memperhatikan kualitas puasa kita. Jadi orang ihsan itu tadi orang yang senantiasa memperhatikan kualitas dalam masalah ibadah, amal perbuatan. Jadi kalau sedekah nih, kemarin kita ngebahas sedekah kan ya. Sedekah bukan hanya sekedar sedekahnya, ya, tapi apa? Memperhatikan kualitas dalam sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat keadaannya. Dan seperti biasa, kita dari Teman Hijrah dan tentunya bersama guru kita Ustaz Samsam akan menemani sore teman-teman dengan penuh faedah. Dan tentunya masih di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Karena akan ada banyak obrolan-obrolan seru yang tentunya bisa mendatangkan ilmu buat kita semua dan sekaligus reminder buat kita semua agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Masih berbicara tentang Ramadan tentunya, karena kita masih ada di bulan suci Ramadan. Ustaz, Masya Allah, ketemu lagi Ustaz. Tiap hari Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan enggak bosan-bosannya ya melihat kita di YouTube-nya Teman Hijrah, karena wajah ini akan sering muncul gitu. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan lagi obrolan-obrolan kita Ustaz, obrolan-obrolan ringan kita tentang Ramadan dan segala pernak-perniknya gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol santai tentang ihsan Ustaz. Ihsan di bulan suci Ramadan. Walaupun sebenarnya ihsan ya tidak harus selalu dengan Ramadan ya Ustaz ya. Karena kan itu adalah satu hal yang memang menjadi kebutuhan bagi kita gitu ya, terutama sebagai seorang yang beriman gitu ya. Nah, kita akan nanya dulu nih sama Ustaz tentang ihsan. Secara definisi ihsan itu sebenarnya apa Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kalau kita bicara ihsan ya, ihsan itu ada definisi dari Nabi kan. Satu ketika malaikat Jibril itu pernah mendatangi Nabi dan para sahabatnya. Hadis riwayat Umar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bertanya 3 hal tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad fa'akhbirni anil ihsan. Coba kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'id lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi jika engkau gak ngelihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Artinya apa? Ihsan itu kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah dalam gerak-gerik kita, dalam amalan kita, termasuk dalam ibadah kita. Maka secara sederhana ihsan ini kita bisa maknai tentang apa? Tentang pentingnya kualitas dalam ibadah. Kualitas dalam ibadah. Dan Allah itu kan mencintai seseorang ketika dia beramal atau berbuat, ya, bekerja, ayyutqinahu, bekerja secara itqon, secara profesional, totalitas, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Misalkan kita puasa nih di bulan Ramadan, bukan sekedar menahan lapar, dahaga, ya, haus dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Yaitu memperhatikan kualitas puasa kita. Sehingga puasa kita bukan hanya menahan lapar, dahaga dan seterusnya, tapi juga
punya kualitas, diisi dengan amal-amal produktif dan seterusnya. Tidak hanya sepanjang hari tidur bulan Ramadan kan, ba'da subuh tidur, ba'da zuhur tidur, ba'da asar tidur. Pas maghrib alhamdulillah Ramadan ini terasa cepat. Tidur mulu tiap hari kan. Nah, ini berarti cuman menggugurkan kewajiban aja gitu, dan sekedar rutinitas aja gitu. Oke, baik. Jadi itu saja secara definisinya. Artinya memang bagaimana kita selalu meningkatkan kualitas amaliah kita gitu dengan ibadah-ibadah yang tentunya juga diridhai Allah. Karena ya bahwa Allah itu senantiasa menyaksikan kita saja 24 jam. Kita tidur aja Allah tuh diliatin saja. Nah, apalagi ketika kita melek gitu. Makanya semua yang kita lakukan mungkin ya terekam, tercatat gitu saja. Makanya perlu adanya sikap ihsan. Itu ya menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kan untuk mencapai itu tuh perlu perjuangan Ustaz ya. Nah, kita sebagai orang yang mungkin baru hijrah gitu Ustaz, awam dan lain sebagainya, untuk bisa mencapai perasaan selalu diawasi oleh Allah itu kira-kira treatmentnya harus seperti apa Ustaz? Ya tentu pertama gak apa-apa kita memaksa diri kita. Jadi kalau kata orang sini Allahumma paksakeun. Gak apa-apa ya. Jadi dipaksa aja dulu. Walaupun awalnya mungkin kita sholat, kita puasa, sekedar menggugurkan kewajiban, dan itu sebagai hukum pembebanan ya buat kita. Dan memang itu beban kan. Iya, benar. Tapi masalahnya ada orang yang dikasih beban itu kemudian dia merasa itu memang beban. Ada orang yang ketika dikasih beban dia menikmati beban itu. Nah, kita orang yang ihsan itu dia menikmati setiap apa yang diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mewajibkan sesuatu atau Allah melarang sesuatu itu kan bukan buat Allah sebetulnya, tapi buat siapa? Buat kita sendiri kan. Betul. Kita melakukan kebaikan bukan buat Allah mah gak butuh. Benar. Ya kita sholat, Allah gak butuh dengan sholat kita. Kita puasa, Allah gak butuh dengan puasa kita. Ya. Tapi semua ibadah itu buat siapa? Kembali pada kita. Gitu. Misalkan di dunia ini gak ada yang menyembah Allah rugi gak? Enggak kan? Allah turun gak ketuhanannya? Enggak. Kan? Ya. Tapi siapa yang rugi? Ya kita. Benar. Nah itulah sebetulnya. Jadi jangan merasa bahwa sholat itu Allah yang butuh, bukan. Jadi bukan sholat yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan sholat. Bukan puasa yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan puasa. Bukan kebaikan yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan kebaikan. Ya, oke. Jadi sebenarnya apa yang Allah perintahkan buat kita gitu saja, ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan itu ya memang semata-mata untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau melakukan kebaikan, kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu buat kalian. Betul. Wa in asatum falaha. Begitu pula sebaliknya, kalau melakukan keburukan, maka keburukan itu juga buat kita. Oke. Jadi sebenarnya bagi kita nih orang-orang yang mungkin sekarang udah hijrah, mulai mengenal Allah, ya tidak ada pilihan lain kecuali memang berbuat kebaikan. Iya. Jadi jangan mikirin nanti begini nanti begitu. Sekarang fokus aja melakukan kebaikan. Iya benar. Ya, karena kebaikan itu kembali kepada kita. Gitu. Ibarat kita bercermin, yang dicermin itu ya kita betul. Jadi sebenarnya Allah tuh maha baik banget saja. Masya Allah. Udah membuatkan jalan untuk kita gitu ya. Udah ini nanti begini kehidupan kamu begini. Jadi kayak apa ya? Kita aja sering yang kurang bersyukur saja. Ya benar nggak ihsan itu kan ya. Karena nggak ngerasa Allah senantiasa mengawasi kita gitu. Nggak merasakan bagaimana kasih sayang Allah, cintanya Allah ke kita dengan banyaknya nikmat yang bahkan kita tuh nggak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya saja. Ya otomatis kan mungkin yang itu tadi ada hal-hal yang menjadikan ihsan itu atau iman itu luntur nih Ustaz. Nah, kira-kira apa nih Ustaz? Ya tentu yang menjadikan iman kita luntur apa? Salah satunya kemaksiatan. Ya. Jadi teman-teman kalau kita senang bermaksiat, lama-lama iman ini luntur. Lama-lama iman ini berkurang kalau kita tidak iringi dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi memang harus diiringi terus dengan ketaatan. Betul. Bukan berarti orang soleh itu gak pernah dosa, gak pernah melakukan dosa. Bukan berarti orang yang soleh itu gak pernah melakukan, orang baik itu gak pernah melakukan kesalahan, bukan. Tapi orang soleh itu, orang baik itu, kalau dia melakukan kesalahan dia cepat ingat sama Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, gitu kan. Kalau misalkan mereka
fa'alu fahisyatan, berbuat keji, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera cepat-cepat ingat sama Allah. Kemudian apa? Setelah ingat sama Allah, zakarullah wastaghfaru li dzunubihim, kemudian beristighfar. Setelah itu apa? Mereka bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi keburukan itu. Jadi orang ihsan itu tadi orang yang senantiasa memperhatikan kualitas dalam masalah ibadah, amal perbuatan. Jadi kalau sedekah nih, kemarin kita bahas sedekah kan ya. Sedekah bukan hanya sekedar sedekahnya ya, tapi apa? Memperhatikan kualitas dalam sedekahnya. Kan misalkan kita mau sedekah, kita punya kurma di rumah. Betul. Aduh, saya jualan kurma. Satu ada sukari, terus ada kurma yang murah tuh. Buat sedekah mah yang murah aja. Nah itu gak ihsan berarti. Nah ini nih yang suka mesen kurma nih. Buat sedekah tapi yang murah-murah nih ya. Justru sedekah yang bagus. Harusnya yang terbaik. Yang terbaik. Ajwa nih ya, tolong ya belinya ajwa. Ajwa misalkan sedekah itu. bener. Kalau mau sedekah uang misalkan, di dompet itu ada 100 ribuan kan, ada 5.000, ada 2.000. Kadang kan orang milihnya yang 2.000 aja deh sedekahnya gitu. Harusnya bagusnya pilih yang 100.000 dong. Ya, al-ihsan seperti itu harusnya tadi ya. Ihsan itu seperti itu, memperhatikan kualitas. Bukan yang sekedar tadi saya udah sedekah kok. Ya, bukan hanya sekedar gugurnya kewajiban. Kayak sholat misalkan. Orang kan sholat cepet 2 menit udah selesai. Betul. Ya, 200 km per jam gitu kan. Cepet banget sholatnya. Sholat bisa jadi sholatnya sah, tapi tidak ihsan, tidak memperhatikan kualitas dalam sholatnya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan kan kata Nabi anta budallah ka'annaka tarah, jadi kan kalau ihsan itu ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Betul. Kalau engkau gak ngelihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihat kita. Betul. Coba kalau kita sholat diliatin Allah, merasa sholat kita diliatin Allah, kira-kira akan memperbagus sholat kita kan? Jelas kan? Jangankan diliatin Allah ya. Iya. Ada calon mertua gitu iya, kan. benar, sholat calon mertua, woi. Kalau biasanya Allahu Akbar Allah gitu kan. Tapi pas ada calon mertua, Allah gitu kan. Bismillahnya aja panjang kan. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, satu nafas Al-Fatihah. Pas ada calon mertua, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi kayak kori gitu. Ya memang begitu Ustaz. Iya. Jadi ihsan itu kalau kita bayangkan ibadah dilihat Allah. Masya Allah. Dan Allah tentu pasti melihat pasti kita ya. kan. Memang pasti gitu. Itu mah. Cuman kita kadang-kadang kagak sadar aja. Nah, benar. Gitu. Nah, karena kurangnya ilmu juga mungkin ya. Kita seolah-olah tidak menyadari bahwa Allah sedang mengawasi kita. Padahal mah tanpa sadar pun Allah tuh sedang mengawasi kita. Dan ya tadi seperti yang Ustadz bilang gitu. Apa rasanya gitu ya ketika kita melakukan sesuatu diawasi oleh sesuatu yang kita hormati gitu kan. Kita hormati, kita cintai. Kita cintai gitu kan pasti membaguskan. Kayak misalnya kita kerja gitu saja, ada bos gitu kan, wah langsung pura-pura gitu kan minimal. Nah sekarang ini adalah zat yang menciptakan kita gitu ya, zat yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, yang akan mengangkat derajat kita itu sedang memperhatikan kita. Maka sebenarnya secara otomatis harusnya setiap waktu kita itu jauh lebih baik Isa dari sebelumnya. Makanya kata Rasul itu kan saja yang orang yang baik itu yang apa Ustaz? Yang hari-harinya itu jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Khairun min amsihi. Orang-orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, gitu Masya Allah. Ternyata Islam itu luar biasa banget Ustaz ya. Konsep hidupnya paling top gitu. Ustaz, ada lagi Ustaz berbicara tentang ihsan yang mungkin mau diinformasikan atau dinasihatkan kepada kita semua. Intinya buat teman-teman, setelah kita hijrah berubah menjadi lebih baik, maka perhatikan juga kualitas ibadah kita. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar mengisi rutinitas harian ya dan lain sebagainya, tapi juga memperhatikan didasari oleh keimanan dan semuanya kita perhatikan kualitas-kualitas dalam ibadah kita. Masya Allah. Nah buat teman-teman semua yang baru ikuti kajian teman hijrah nih, atau baru kenal teman hijrah di kajian hari Sabtu. Nah selain itu kita juga ada kelas kita ada kajian yang lebih intensif lagi ya Sadia, itu kajian fikih yang biasanya kita laksanakan hari Kamis. Ini cocok banget nih untuk mencapai ihsan gitu ya, perasaan ihsan, ibadah kita yang yakin, mantap. Tadi yang Ustadz bilang harus juga didasari oleh keimanan, dan tentunya keimanan itu harus ditopang oleh ilmu Sadia. Nah ilmunya itu insya Allah kita berikan di kajian hari Kamis tentang
ya fikih ibadah, fikih toharoh, fikih puasa dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan ibadah. Jadi pastikan teman-teman ikut di kajian-kajian Taman Ija. Masya Allah banget. Ustaz, jazakallah banget nih pembahasannya menarik bangetnya. Semakin kesini pembahasannya semakin menarik Ustaz. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Terus nantikan obrolan-obrolan seru lainnya di channel YouTube-nya Teman Hijrah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.